Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching kita pada kesempatan ini yang sebagai coachnya adalah Ibu Supia dan saya sendiri adalah sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Apa kabar Bu Supia? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Rini bagaimana? Alhamdulillah Bu, tapi saya kurang begitu baik Bu. Kurang baik bagaimana Bu Rini? Berarti Bu Rini dalam suasana hati yang kurang menyenangkan ya Bu Rini. Kenapa Bu Rini? Kalau saya boleh tahu permasalahannya apa? Oh, itulah ya Bu. Ada sedikit masalah, tapi walaupun sedikit terbawa juga kepikiran Bu. Ya, jadi saya ingin curhat sama Ibu. Boleh nggak Bu? Saya minta waktu Ibu. Boleh Bu, boleh. Di sekolah kan Bu ya, saya mempunyai satu anak yang akhir-akhir ini dia sering tidak masuk sekolah, sering absen. Padahal anaknya ini pintar. Nah, dan sekali dia sekolah, dia mengganggu temannya, Bu. Jadi dia anak yang pintar ya Bu, tapi malas masuk sekolah. Iya, Bu. Sekali masuk sekolah, dia mengganggu pula kepada temannya yang lain ya Bu. Iya Bu. Kira-kira kenapa ya Bu terjadi seperti itu pada anak murid Ibu tersebut? Itulah Bu permasalahannya. Sebab 2 minggu yang lalu saya sudah memanggil dan berbincang-bincang dengan anak ini Bu. Tapi saya lihat dia belum ada perubahan. Bahkan semakin menjadi-jadi Bu. Tadi di kelas juga dia sempat hampir saja memukul temannya. Padahal temannya ini hanya memanggil namanya saja. Jadi sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak ini Bu. Lantas tindakan apa tindakan Ibu? Tak mungkin kan Ibu diam saja dengan melihat kondisi murid Ibu yang begitu? Ya tentu tidak Bu. Tentu saya tidak akan diam saja. Itulah Bu yang sedang saya pikirkan. Baik Bu. Berarti siswa ini punya masalah yang belum Bu ini ketahui ya. Apa penyebabnya sehingga terjadi perubahan sikap yang begitu? Iya Bu. Jadi yang Ibu Rini inginkan dari siswa ini nantinya Bu Rini pasti menginginkan perubahan sikap ya Bu terhadap siswa murid Ibu ini. Iya, saya ingin dia menjadi anak yang baik, akhlaknya seperti dulu Bu. Seperti dulu lagi. Dia anaknya yang ceria, yang peduli terhadap teman, terus dia pintar. Karena dia merupakan salah satu siswa yang pintar di kelas, saya ingin dia lebih serius lagi dalam belajar. Karena perubahan perilaku yang begitu besar, saya semakin bingung Bu terhadap anak ini Bu. Jadi sebelumnya siswa Bu Rini ini siswa yang mudah diatur ya Bu ya? Iya Bu. Jadi murid Bu Rini ini berperilaku aneh di tahun ini aja ya Bu ya? Iya Bu, kira-kira 2 bulan terakhir inilah Bu saya perhatikan. Itulah Bu, sebelumnya
saya juga pernah mengajak siswa ini untuk bicara empat mata dengan menerapkan segitiga restitusi. Namun saya lihat tidak ada juga perubahan pada anak ini, Bu. Iya, jadi kalau begitu, ini tindakan Ibu Rini yang lakukan ini untuk memperbaiki situasi ini ya Bu ya? Segitiga Iya, restitusi tadi ya? iya, iya, Bu. Mm. Iya, Selanjutnya saya Ibu Rini akan melakukan apa? Iya, Bu. Saya akan bicara pada siswa ini dari hati ke hati setelah jam sekolah selesai. Mungkin pertama kali ia tidak terbuka sama saya karena masih ada guru di kantor pada jam istirahat, Bu. Karena pada saat saya memanggil anak ini memang di saat jam istirahat di kantor. Mungkin anak ini agak malu, agak sungkan atau bagaimana. Nah, jadi itu mungkin Bu penyebabnya. Iya, mungkin dia memang malu itu Bu karena ada guru lain di kantor kan saat Ibu memanggilnya. Iya, Bu. Siswa Ibu ini kelas berapa Bu? Kelas 2 SD, Bu. Kelas 2. Oh, berarti kalau dia anak kelas 2 SD ya, dia masih sangat butuh perhatian ya Bu ya dan kasih sayang ya. Iya, Bu. Kalau seandainya alternatif Bu Rini ini tidak berhasil, kira-kira Bu Rini akan melakukan planning, ya ada planning yang lain nggak untuk mengatasi permasalahan ini? Oh, iya, Bu. Alternatif saya yang lain yaitu mungkin saya akan datang ke rumahnya dan saya akan bicara dengan orang tuanya, Bu. Itu bagus sekali Bu Rini. Itu saya rasa planning yang tepat itu untuk menindaklanjuti permasalahan Bu Rini ini. Karena kita tahu kan, kalau kita sudah mengunjungi keluarganya, kita akan tahu lebih mendalam bagaimana si anak murid Ibu ini sekarang kan. Kemudian berarti planning Ibu untuk menanggapi masalah ini ada dua alternatif ya Bu Rini ya. Ah, Ada dua iya, Bu. pilihan, ada dua pilihannya ya. Iya, ada dua alternatif, Bu. Kira-kira rencana itu kapan akan Ibu lakukan Bu Rini? Rencana saya insya Allah secepatnya, Bu. Karena semakin cepat kan semakin baik, Bu. Saya ingin sekali melihat dia seperti dulu lagi, menjadi anak yang pintar, rajin sekolah, dan suka menolong teman-temannya. Kalau nanti saya tidak secepatnya menangani permasalahan anak ini, mungkin nanti akan berimbas kepada teman-temannya di kelas, Bu. Sehingga pembelajaran mungkin nanti tidak kondusif dan anak-anak mungkin merasa, anak-anak yang lain mungkin merasa tidak nyaman belajar, Bu. Iya, mengganggu dia di dalam pembelajaran Ibu ya. Iya, Bu, iya. Iya Bu, semoga ini saya sudah mendengar cerita Ibu. Sebelumnya anak ini kan anak yang penurut, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang mau berteman dengan teman-temannya, anak yang baik lah dia sebelumnya ya Bu ya. Iya, Bu. Sekarang berubah menjadi pembangkang, malas, mengganggu temannya lagi. Berarti mungkin karena dia masih anak kelas 2 ya Bu ya, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Dilihat dari sikapnya yang dahulu berubah menjadi seperti begini sekarang, mungkin ada kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Iya, Bu. Mudah-mudahan setelah Ibu melakukan planning-planning Ibu tadi dengan alternatif yang dua tadi, Ibu Rini akan mendapat jawabannya untuk permasalahan anak murid Bu Rini tersebut. Iya, Bu. Menurut Ibu, apakah ini, Bu, selanjutnya saya akan perlu melakukan pemantauan atau bagaimana, Bu, ya? Pemantauan yang bagaimana maksud Bu Rini? Tadi kan kita sudah
Jadi tentunya kita harus membuat sebuah komitmen atau kesepakatan dengan orang tuanya, Bu. Oh, jadi maksudnya perkembangan murid Ibu ini diketahui juga oleh orang tuanya ya, Bu ya? Begitu Iya, maksudnya ya? iya, Bu. Bagus tuh Bu Rini. Saya rasa itu bagus untuk diterapkan. Semoga rencana Bu Rini berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Rini ya. Iya, Bu. Dan anak murid Bu Rini tersebut bisa menjadi anak yang aktif kembali, anak yang penurut lagi dan tidak lagi mengganggu teman-temannya. Kemudian dia menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang ini ya Bu Rini. Iya, Bu. Gimana Bu Rini perasaannya setelah berbagi dengan saya? Setelah kita sharing ini. Iya, alhamdulillah, Bu ya. Perasaan saya tuh sekarang ini setelah berbagi atau sharing dengan Ibu Sophia, perasaan saya sekarang lega. Yang awalnya tadi agak begitu sesak gitu Bu ya, karena ada masalah yang dipikirkan. Nah, jadi setelah sharing atau berbagi dengan Ibu, alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan lah Bu. Ibarat terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya Bu, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Perasaan saya itu sekarang juga senang mendengar Bu Rini sudah lega dan sudah mendapat gambaran tindakan-tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah murid Ibu tersebut. Semoga planning-planning itu bisa Ibu lakukan dan permasalahan anak Ibu tersebut terjawab oleh Bu Rini ya. Dengan Iya, melakukan kunjungan kepada orang tuanya, dengan memanggilnya ya Bu ya, dengan iya memanggil Bu. anak tersebut. Ya Bu Rini harus bekerja keras lah untuk menghadapi anak murid Ibu tersebut. Iya Bu, iya. Supaya karena keadaannya yang begitu pasti akan mengganggu Bu Rini di dalam kelas ya. Iya, sangat mengganggu Bu, karena oh, kelakuan anak ini memang di luar dugaan saya Bu. Iya, memang Iya, saya akan berusaha untuk iya. menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya Bu. Iya Bu Iya, Rini. iya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan saya dapat menyelesaikan permasalahan ini nantinya dengan baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan coaching kita dengan kasus yang kedua, di mana yang sebagai Coachnya Bu coachnya Rini. adalah saya sendiri, kemudian sebagai coachnya adalah Ibu Sophia. Kepada Ibu Sophia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sophia. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat Bu. Bu Sophia sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga Bu. Dengar-dengar kemarin Bu Rini punya kesempatan ya untuk memberikan saya untuk melakukan kegiatan coaching. Iya Bu, iya Bu Sophia. Rencana Bu Sophia, pertemuan coaching kita kali ini tujuannya apa ya Bu? Sebenarnya sih saya nggak apa-apa ya Bu ya. Cuman dalam hati saya ingin mempersiapkan
menyambut pembelajaran kita di semester genap besok, Bu. Saya ingin persiapan menyambut pembelajaran semester genap itu lebih baik dari yang sekarang, Bu. Oh, oke. Berarti untuk definisi tujuan akhir dari Bu Sophia untuk coaching kali ini berarti pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester genap ini ya, Bu? Iya, Bu. Untuk supaya saya menemukan ide baru dalam proses pembelajaran saya di semester genap besok, Bu. Oh. Jadi, apa namanya keberhasilan pertemuan kali ini, Bu Sophia? Tujuan akhirnya kira-kira yang diinginkan itu apa ya, Bu? Ya itu tadi, Bu, saya ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam praktek pembelajaran saya besok kan. Akhir-akhir ini kita kan yang kayak gitu aja ya, Bu ya. Yang kita laksanakan di semester sekarang ini. Saya ingin semester genap besok pembelajarannya lebih mantap lah dari yang sekarang ya, Bu. Oh, kira-kira kesempatan apa yang Ibu Sophia miliki sekarang untuk melakukan kegiatan di semester genap yang akan kita laksanakan ini, Bu Sophia? Oh, kesempatannya ya, Bu ya. Ah, iya. Apa ya? Mungkin di sini saya ingin memakai suatu model pembelajaran baru mungkin ya, Bu ya, yang mengharuskan anak didik kita itu aktif, tidak cenderung pasif ya, Bu. Jadi anak kita itu lebih luas lah untuk menyampaikan pendapatnya di dalam pembelajaran, Bu. Saya ingin anak kita itu lebih aktif lah daripada yang sekarang ini, Bu. Begitu, Bu. Oh, jadi langkah-langkah ke depannya seperti itu. Kalau Bu Sophia melihat posisi seperti itu, posisi Bu Sophia sekarang ini kalau misalnya ada skala mulai dari skala 1 sampai 10, waktu Bu Sophia melihat diri Bu Sophia sendiri, ini Bu Sophia berada pada skala angka berapa ini, Bu? Untuk saat ini ya, Bu ya. Saya Iya. merasa saya masih berada di skala 7 mungkin, Bu ya. Nah, saya juga merasa dari saya pun belum mantap sekali, belum sempurna ya, Bu. Masih di angka 7 rasanya, Bu. Oh, jadi setelah misalkan ya rencana atau planning ke depan dari skala 7 nanti, inginnya Bu Sophia ini naik pada skala berapa, Bu? Skala 8, 9, atau bahkan 10 mungkin ya, Bu ya. Itu makanya Oh, saya coaching sama Ibu. Saya ingin mencapai 10, angka 10, Bu. oh, oke oke Bu Sophia. Nggak mungkin mundur ya, Bu ya. Kan kita inginnya naik nilainya ya, Bu. Tentu iya, tentu pasti ya Bu. Tentu Nah, kita tidak mungkin menginginkan nilai kita itu turun. turun. Kita Iya. menginginkan nilai kita itu naik ya Bu. Iya. Oh, kira-kira tujuan atau kekuatan Bu Sophia untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa ya, Bu? Kekuatan yang saya miliki sekarang ya, Bu ya. Iya. Oh, ya, saya nanti rencananya, Bu, saya ingin menambah metode mungkin, Bu ya, menambah metode dalam pembelajaran, dan saya tambah dengan metode pembelajaran discovery learning, tapi pakai media mind mapping, Bu. Mind mapping di sini kan anak nanti bisa berkreasi dan berkreativitas sesuai dengan apa yang keinginan mereka ya, Bu. Kita memberikan kemerdekaan kepada mereka ya, Bu ya. Begitu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi kombinasi antara metode discovery learning dengan metode mind mapping. Iya, Bu. Nah, kira-kira peluang yang Ibu ambil seperti apa, Bu? Peluangnya ya, Bu.
Mm-mm. Hmm, Peluang yang dimunculkan peserta didik ya, iya. dengan media mind mapping, saya siapkan di sini ada keterampilan anak itu, Bu. Anak itu tidak pakai lisan aja, tapi di sini dia bisa pakai gambar, Bu. Mind mapping kan, bisa pakai gambar, ada konsepnya. Di mana gambar ini nanti bisa dijelaskan oleh mereka, Bu. Jadi kemampuan untuk berpikir anak itu bisa ditingkatkan dengan media mind mapping ini, saya rasa, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Oh, bagus itu, Bu. Dalam melakukan pekerjaan ini tentu banyak gangguan atau hambatan ya, Bu. Kira-kira rencana atau solusi apabila ada gangguan atau hambatannya, solusinya bagaimana ini, Bu? Oh, untuk solusinya, Bu, saya akan mengarahkan anak didik saya, murid-murid saya. Saya selaku gurunya tidak akan menuntut dan menekan kepada anak murid kita ya. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Oh, tapi nanti kita mencoba misalkan ada anak yang kurang bisa, saya akan mendekatinya untuk menuntunnya, untuk membimbingnya. Nanti diharapkan anak ini bisa lebih meningkat lagi kreativitas dan kemandiriannya tadi, Bu. Iya, iya. Dari hambatannya sendiri, Bu? Hambatannya penerapan itu tadi, Bu ya, untuk menerapkannya kadang anak-anak ini susah konsentrasi ya, Bu. Susah berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran, dalam proses pembelajaran itu mereka susah konsentrasi untuk mendengarkan apa yang kita jelaskan, Bu. Mungkin hambatannya kurang konsentrasi itu, Bu, untuk hambatannya. Oke, Bu. Oke. Berarti untuk rencana Bu Sophia mencapai tujuan itu, yang pertama tadi apa, Bu? Yang pertama tadi saya akan menerapkan metode pembelajaran discovery learning dengan media mind mapping. Kemudian saya tambah lagi dengan seperti pembelajaran kita di pembelajaran modul 2.2 kemarin, pembelajaran sosial dan emosional. Nah, ya. Saya akan melatih konsentrasi murid saya dengan melakukan mindfulness, kesadaran penuh dengan teknik stop. Saya akan mencobakannya itu kepada anak murid saya supaya anak-anak didik saya yang masih kurang konsentrasi dengan melalui teknik mindfulness tadi bisa dia hadir sepenuhnya di kelas ya, Bu ya, supaya dia anak tersebut tidak lagi pikirannya kemana-mana. Saya akan mencoba menerapkan teknik mindfulness tersebut, Bu. Iya, Bu, ya. Bagus sekali, Bu, ya. Perencanaan Ibu bagus sekali, Bu Sophia. Kira-kira berapa jangka waktu untuk melakukan kegiatan ini, Bu Sophia? Jangka waktu yang saya butuhkan mungkin dalam jangka 1-2 minggu inilah, Bu. Oh, 1 atau 2 minggu ya, Bu Sophia. Kira-kira cukup itu, Bu? Ya, harus saya cukupkan, harus saya siap di dalam waktu yang 2 minggu ini, Bu. Karena kita setelah ini kan kita sudah memasuki semester genap tersebut, Iya. ya, Bu ya. Tinggal beberapa minggu lagi ya, Bu Sophia. Iya. Iya, kita mau ujian akhir semester, kemudian libur masuk kita kepada semester 2, semester genap ya, Bu. Dalam 2 minggu ini lagi waktunya kan ya, Bu? Iya, iya, Bu. Ya, bagus sekali, Bu. Jadi, oke, Bu Sophia. Kira-kira menurut Ibu Sophia, ukuran keberhasilan Bu Sophia dalam melakukan ini apa, Bu?
Saya nggak perlu merubah perencanaan saya yang tadi ya Bu ya. Saya akan melaksanakan sesuai dengan rencana saya yang tadi dengan melakukan metode discovery learning dan untuk melatih konsentrasi anak, saya akan mencobakan mempraktikkan kesadaran penuh mindfulness dengan teknik stop yang sudah kita pelajari di modul 2.2 kemarin. Begitu Bu Rini. Untuk komitmen Ibu Supia sendiri, untuk kegiatan ini komitmennya apa ini Bu? Saya komitmennya begini Bu, saya harus bisa melakukan perencanaan-perencanaan saya tersebut dalam jangka waktu 1-2 minggu ini Bu. Dan saya harus mengerjakan rencana-rencana saya tersebut harus terwujud Bu. Iya. Kalau sudah kita rencanakan, tentu niat kita untuk mewujudkannya ya Bu. Iya Bu. Nah iya. Ada enggak Bapak atau Ibu guru yang lain yang membantu untuk menjalankan program Ibu ini? Ada Bu. Saya akan mencoba meminta bantuan kepada wali kelasnya, wali kelas dari kelas-kelas yang saya masuki ya. Saya kan guru PJOK ya Bu ya. Jadi saya masuk ke semua kelas. Saya akan meminta bantuan pada wali kelasnya dan juga kepada guru mata pelajaran agama PAI yang juga sama seperti saya ya masuk ke dalam setiap kelas. Nanti setiap kelasnya saya akan berkonsultasi dengan wali kelasnya tersebut Bu. Dan saya juga akan minta tambahan informasi dari guru mata pelajaran PAI Bu. Oke lah Bu. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini apa Bu? Saya bisa menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan tadi Bu. Ya akan saya usahakan terwujud perencanaan yang sudah saya paparkan ke Ibu Rini tadi. Ya, semoga Bu Supia pada sesi coaching kali ini bisa terwujud ke depannya rencana aksi yang telah dibuat sehingga pembelajaran juga nanti berhasil dan anak-anak senang dengan metode dan media ajar yang baru dan kita mungkin nantinya mendapat hasil yang maksimal ya Bu Supia. Iya Bu, itulah harapan saya ke depannya Bu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini Bu? Saya juga merasa sangat lega Bu. Apa yang menjadi pikiran saya, ya saya ingin memberikan pembelajaran yang metode baru di semester genap besok kan sudah saya sharing ke Ibu dan saya sudah mendapat gambaran perencanaan tindakan-tindakan yang akan saya lakukan untuk mempersiapkannya Bu. Iya. Baiklah Ibu Supia, ini saya kira cukup untuk sesi coaching kita kali ini ya. Semoga sesi coaching kita kali ini menambah wawasan kita ya Bu Supia. Iya Bu Rini. Iya. Terima kasih Bu Supia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rini. Saya juga terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang Ibu telah berikan kepada saya untuk sharing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.